Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan sehingga kita bisa merasakan iman dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang nantinya berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman semua ya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya untuk bisa berbagi dan sharing ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana pemahaman dan pemahaman dasar tentang bidik misi, juga sudah dijelaskan oleh Akhir terkait bagaimana cara mendaftar bidik misi. Sebelumnya memang Anda tegaskan kembali ya bahwa pada tahun ini ya sesuai dengan peraturan dari pemerintah sendiri dan usulan dari Pak Jokowi ya pemerintahan ini bahwa KIP bidik misi akan diganti dengan KIP kuliah, bidik misi dengan KIP kuliah. Sebenarnya KIP kuliah ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi, di mana setiap dari kita anak-anak Indonesia untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Misi dari pemerintah saat ini adalah bagaimana nanti sekitar 2 juta anak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dan untuk kuota KIP saat ini, itu lebih banyak dibanding bidik misi gitu. Kalau tahun lalu, bidik misi itu hanya sekitar 400.000 anak. Kalau tahun ini kita ditambah menjadi 818.000. Itu informasi dari Kemendikbud RI ya, Pak Nadiem Makarim. Jadi, memang untuk secara rumusan, secara detail, belum diatur secara jelas bagaimana KIP kuliah ini gitu. Tapi ini adalah program awal, jadi mungkin bisa dimaklumi ya. Nah, tapi untuk teman-teman jangan risau ya. Semua jangan takut, jangan risau. Banyak kakak-kakak kalian, ya, alumni-alumni kalian yang insya Allah pasti membantu gitu. Yang penting teman-teman semua nanti bisa tanya-tanya lah ke kami ya. Karena mungkin kami juga di sini sudah sedikit tahu tentang KIP kuliah ini gitu. Nah, mungkin untuk sesi kakak ini mungkin lebih ke sesi motivasi ya, sharing dan motivasi gitu. Bisa dibaca di slide ya. Jika Anda tidak ingin belajar, tak seorang pun akan menolong Anda. Namun jika Anda memutuskan belajar, tak seorang pun akan menghentikan Anda. Teman-teman, saya yakin semua di sini punya impian, punya motivasi, punya cita-cita yang tinggi gitu. Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah baca Alan yang hilang kembali. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit, ketika kita jatuh maka kita akan berada di bintang-bintang. Jadi semua dari kita itu punya mimpi gitu. Punya mimpi untuk apa? Untuk menggapai cita-cita kita semua gitu. Tapi dengan apa? Dengan pendidikan gitu. Jadi teman-teman semua yang punya keinginan yang tinggi terkait kuliah dan sebagainya, jangan takut ya soal biaya dan sebagainya gitu. Kalau pengalaman pribadi, kakak pribadi ya, dulu memang tidak ada kepikiran untuk kuliah karena memang terbatas di keadaan ekonomi keluarga ya. Tapi hal itu tidak membuat kakak patah semangat lah, intinya gitu. Banyak orang-orang yang memotivasi, terusnya di Rohis dulu ya, itu memberikan arahan dan sebagainya, dan pada intinya alhamdulillah kakak bisa sampai seperti ini gitu. Akhirnya bidik misi ini gitu. Dari bidik misi ini kurang lebih sudah 2010 itu pertama kali dibuat ya. Jadi sekarang sudah 10 tahun. Jadi dengan bidik misi inilah mungkin ini menjadi sebuah jawaban bagi kita semua yang mungkin kekurangan ekonomi namun pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka teman-teman semua jangan pernah patah semangat gitu. Biaya seharusnya bukan menjadi sebuah kendala bagi kita semua untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu. Terus bagaimana kita menggapai itu ya? Mungkin teman-teman Mbak Vina bisa lanjut kembali di slide yang selanjutnya. Mbak Vina, ada? Ya. Pertanyaan buat kita semua. Selesai sekolah, kita mau ngapain? Ini ada 3 hal besar ya. Dilihat. 1, pengen kuliah kah? 2, pengen kerja kah? Dan yang ketiga, ini apa ini? Pengen nikah ya? Teman-teman semua harus udah punya planning, harus sudah punya perencanaan. Teman-teman pengen jadi apa? Dan teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Misal, teman-teman menjadi seorang guru. Seorang guru sekarang minimal adalah S1 ya. Itu tidak bisa dengan SMA dan sebagainya. Nah, teman-teman harus punya planning untuk apa? Berarti harus butuh dengan kuliah gitu. Jadi dengan kuliah memang dengan kuliah tidak menjamin kesuksesan seseorang, tapi minimal dengan kuliah teman-teman bisa membuka wawasan teman-teman semua gitu.
bagaimana nanti di bangku kuliah teman-teman bisa diberikan sebuah pemahaman-pemahaman yang luas gitu. Bagaimana teman-teman dibuka pemikirannya gitu. Jadi dengan ini teman-teman sudah membuat planning yang jelas gitu. Sebenarnya teman-teman kalau nggak pengen kuliah, apakah mau kerja? Nah, pertanyaan besarnya, ketika teman-teman pengen kerja, apakah teman-teman sudah siap dengan kemampuan teman-teman semua? Dunia kerja saat ini itu tidak mudah. Gitu. Jadi butuh skill yang bagus. Gitu. Jadi semua yang menerima pekerjaan itu melihat skill kita, kemampuan kita gitu. Skill dalam hal public speaking atau berbicaranya kah? Atau mungkin ahli desain kah? Atau mungkin dia memang ahli atau sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus punya keahlian itu untuk bisa mengenyam atau untuk bisa kerja di dunia kerja yang teman-teman inginkan. Atau yang ketiga, teman-teman pengen apa ini? Nikah ya. Nah, teman-teman pengen nikah. Ya, kalau ini mungkin Anda nggak bisa jelaskan ya. Tapi yang pasti harapan Anda pribadi ya, sebagai seorang yang punya mimpi, bahasanya seperti itu, jangan sampai teman-teman berpikir setelah selesai kuliah seperti ini, pengen nikah gitu. Coba teman-teman bayangkan kembali apakah dengan seperti itu teman-teman bisa bahagia dan sebagainya. Jadi selagi masih muda ya, selagi masih masa-masa muda, kita punya banyak jatah gagal gitu. Kalau dalam bahasa, setiap manusia punya jatah gagal dan setiap manusia juga punya jatah sukses gitu. Kalau kita masih muda, habiskan jatah gagal itu gitu. Jangan sampai teman-teman gagal di hari tua gitu. Habiskan semua jatah gagal teman-teman di masa muda ini gitu. Jangan sampai teman-teman gagal di masa tua gitu. Selanjutnya next. Mbak Vina, apa cita kamu? Ini coba teman-teman pikir dalam hati. Jangan-jangan teman-teman ini masih bingung dengan cita-citanya apa gitu. Dalam hati masih berpikir, saya pengen kuliah, tapi nanti setelah kuliah saya ngapain gitu. Nah, jadi memang harus jelas gitu. Harus punya cita-cita yang jelas gitu. Jangan sampai cerita berubah. Misalkan temennya pengen jadi polisi, temennya pengen jadi guru, teman-teman ngikut jadi guru. Misalkan lagi teman-teman pengen lihat teman-temannya, saya pengen jadi dokter, tiba-tiba teman-teman pengen jadi dokter gitu. Sesuaikan cita-cita itu dengan skill teman-teman semua, dengan bakat teman-teman semua, dengan hobi teman-teman semua gitu. Ketika semua itu sudah di-compare, semua sudah disatukan dengan apa yang teman-teman punya, insya Allah itu akan tercapai dengan baik. Jadi teman-teman sudah harus punya jelas ke depan saya mau jadi apa, itu kurang lebihnya. Selanjutnya Mbak Vina. Oke. Permadani Diksi Nasional ya. Ini sebuah ungkapan mutiara dari Bidik Misi Nasional. Kita semua butuh keahlian, keterampilan, ilmu lebih mendalam, pengalaman, dan kreativitas. Teman-teman bisa garis bawahi bahwa saat ini yang dibutuhkan ya dalam dunia kerja, misalkan ya ini ya, itu adalah keahlian, satu. Kedua adalah keterampilan. Ketiga adalah ilmu yang mendalam. Selanjutnya adalah pengalaman dan kreativitas. Gitu. Jadi dengan pendidikan yang pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman akan diasah untuk hal ini gitu. Mungkin teman-teman sangat berpikir banyak ya, mungkin orang-orang luar sana berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting gitu. Sudah menghabiskan banyak uang gitu ya. Sudah menghabiskan banyak uang. Dan banyak juga dari mereka yang tidak berhasil dengan pendidikan yang tinggi gitu. Itu jangan jadikan sebuah alasan untuk kita berhenti gitu. Tapi jadikan itu sebagai pemacu dan motivasi. Kakak pun pernah dikatakan seperti itu ya. Di kampung kakak itu paling hanya 3 atau 2 orang yang kuliah gitu. Hanya 3-2 orang yang kuliah. Itu menjadi sebuah acuan kakak, dan banyak dari mereka berkata, ngapain kuliah tinggi-tinggi? Toh juga banyak dari mereka yang kuliah jadi petani juga, nggak, misalkan banyak dari mereka juga kerja di luar negeri juga gitu. Apa beda dengan kita gitu? Dan saya mengatakan kepada mereka, minimal ketika saya kuliah, pemikiran saya terbuka gitu. Minimal itu dulu. Gitu. Jadi teman-teman jadikan omongan orang lain itu sebagai pemacu semangat kita untuk bisa terus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, nah ini ajarkan ya, yuk kita kuliah ya. Jadi teman-teman semua di akhir sesi ini ya, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua yang mempunyai mimpi, yang mempunyai sebuah impian, dikejar. Ya. Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa ketika teman-teman kita semua punya mimpi yang tinggi, maka kejarlah itu ya. Karena sesungguhnya nantinya Allah sendiri akan mengabulkan dan semua semesta akan
mendorong kita untuk mengejar itu. Jadi pada dasarnya adalah setiap dari kita pasti punya mimpi gitu. Tapi itu tidak akan bisa tercapai kita cuman hanya bengong ya, berpikir dan sebagainya, tapi dengan ikhtiar gitu. Bahkan makanya Allah SWT telah menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah, itu sebuah statement yang begitu luar biasa mengenakan hati kita seharusnya gitu. Karena sesungguhnya keadaan kita tidak akan pernah berubah kalaupun kita tidak merubahnya sendiri. Jadi mulai dari sekarang teman-teman melazamkan niat gitu. Niatkan ini untuk ibadah, niatkan untuk apa teman-teman untuk kuliah nanti gitu. Insya Allah nanti Allah akan membantu dan memberikan jalan gitu. Jadi soal biaya, soal nanti bagaimana itu tinggalkan dulu. Yang utama bagi teman-teman semua, saya pengen kuliah, saya untuk apa kuliah, dan saya pengen menggapai cita saya gitu, untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Jadi teman-teman semua jangan risau soal biaya dan sebagainya. Apalagi yang utama soal biaya sih memang untuk kuliah ini, karena memang aneh aku banyak pengeluaran gitu. Tapi itu jangan menjadi sebuah hal. Banyak cara kok, banyak sebuah rezeki Allah yang Allah berikan untuk kita semua. Gitu. Salahnya lebih dimisi dan keep kuliah ini. Yang mungkin nanti teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan, kami terbuka, kami welcome ya tentang teman-teman semua. Kami berharap ya dengan adanya ini teman-teman semua bisa meneruskan pendidikannya gitu. Dan juga nanti bisa berbagi adik-adik setelahnya. Mungkin itu kan dari aneh pribadi ya. Mohon maaf, ada kesalahan, kepada Allah yang mohon ampun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.